Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang apa ya? Yaitu kita akan belajar tentang perpindahan kalor ya. Jadi kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Oke. Sebenarnya ini pelajaran dari semenjak kamu SD. Jadi SMP juga dipelajari, SMA juga dipelajari. Bedanya SD itu tidak ada rumus, SMP ada ya. SMA itu lebih banyak lagi rumusnya. Kalau SMP nanti itu paling cuma satu rumus kalau nggak salah nih. Nah, saat SMA itu ada 3. Jadi kan perpindahan kalor itu ada 3 ya. Perpindahan kalor itu ada 3. Satu ya, ada yang dinamakan dengan konduksi. Konduksi ya. Jadi konduksi. Yang kedua nanti ada konveksi. Yang ketiga ada radiasi. Nah, kalau konduksi, konveksi dan radiasi ini ketiganya berbeda. Kita bahas satu-satu aja ya. Yang pertama itu adalah konduksi. Konduksi apa sih? Ya, perpindahan ya kalor ya. Ini intinya adalah tanpa disertai perpindahan zat. Zat apa? Zat pengantarnya. Jadi zat pengantarnya itu tidak ikut berpindah. Contohnya apa sih Pak? Misal kita punya sebuah batang besi ya. Batang besi ini nah dia punya panjang, misalnya kita perkirakan L gitu ya. Cuma sebenarnya kan kita tidak tidak membicarakan pemuaian lagi ya. Nah, selanjutnya si batang besi ini kan nanti di sini kalau dari samping, tampak samping mungkin akan terlihat bulat gitu ya. Jadi mungkin akan terlihat bulat. Nah, bulatannya ini pasti punya luas dong ya. Si bulatan ini pasti punya luas ya. Nah, ini kita beri luasnya itu berarti itu adalah A. Jadi ini ada luasnya, ini ada panjangnya. Nah, di bagian tertentu misalnya di sebelah kiri ya, atau sebelah kanan juga boleh, terserah mana. Sebelah kiri lah misalnya, ini ada sebuah lilin ya. Sebuah lilin yang sedang kita bakar ya, yang kita bakar ya, yang lagi terkena si batang besi tersebut. Otomatis di sini suhunya naik ya. Jadi ini suhu T1, di sini nanti ada perbedaan dengan suhu yang sebelah kanan itu T2. Jadi nanti otomatis yang T1 lebih besar dibanding T2. Tapi awalnya di sebelah kiri sama sebelah kanan ini sama-sama dingin. Nah, nanti ya lama-kelamaan suhu yang di sebelah kiri ini panas, tapi dia juga ikut merambat ke sebelah kanan. Maka nanti sebelah kanan pun akan terasa juga lebih panas sedikit. Tentu lebih besar T1 dibanding T2 ya, karena dia di sumber panas, T2 jaraknya lebih jauh. Seperti itu. Nah, disinilah ada yang namanya laju perpindahan kalor ya. Jadi ada yang namanya laju perpindahan kalor. Itu rumusnya Q per T. Jadi Q per T ini yang udah dicari merupakan satu kesatuan. Jadi Q per T itu laju perpindahan kalor sebanding dengan K koefisien konduksi
A. Luas penampang, delta T perubahan suhu, dan L panjang dari kawat tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ini rumusnya untuk konduksi seperti ini. Ya, tadi kan Bapak udah bilang kalau misalnya lupa diulang aja apa keterangannya ya. Ya, selanjutnya gimana Pak? Nanti mungkin kamu akan bingung tentang delta T. Delta T itu gimana gitu ya. Jadi delta T itu merupakan suhu tertinggi gitu ya. Karena di sini suhu tertingginya T1, ke T1 dikurangi T2. Kalau misalnya nanti lilinnya di sebelah kanan, T2-nya di sebelah kanan, maka yang panas kan T2, T1 lebih dingin. Maka T2 dikurang T1 gitu ya. Jadi T1 dikurang T2 ini tidak mesti kalau ada T1 dan T2 harus dikurang seperti ini. Nah, jadi intinya adalah T1 itu yang lebih tinggi suhunya, ujung batang yang lebih tinggi suhunya, yang T2 di ujung batang yang lebih rendah suhunya nih, berapa nih suhunya gitu. Nah, seperti itu ya. Tapi nampaknya sih tidak ada soal yang bentuknya seperti ini gitu ya. Nanti soalnya bisa 2 batang jadi 1, nanti merembet dari 1 batang yang dipanaskan ke batang yang lainnya yang berbeda jenis. Nanti ditanya suhunya bisa di ujung batang, bisa di tengah gitu ya. Seringnya sih di tengah, di antara pertemuan keduanya. Oke, itu tentang konduksi. Nextnya adalah kita berbicara tentang konveksi. Ya, kita berbicara tentang konveksi. Konveksi itu apa sih Pak? Ya, dia masih jenis perpindahan kalor, hanya saja disertai gitu ya, disertai oh ini disertasi nih, ini disertai ini ya, ini disertai ya. Maaf, disertai ya. Disertai perpindahan, kalau ini perpindahan zat pengantar. Nah, kalau konduksi ya, konduksi itu umumnya pada zat padat ya. Kenapa? Karena zat padat tidak mudah berpindah gitu ya, atau bentuknya tetap gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya konveksi ini terjadi pada 2 zat, yaitu zat apa sih Pak? Zat cair dan gas. Nah, ya, jadi kalau berbicara tentang zat cair dan gas itu lebih ke arah konveksi. Nah, gimana Pak laju perpindahan kalornya ya? Jadi kalau misalnya kita punya sebuah panci gitu ya, panci yang berisi air gitu ya, yang berisi air gitu ya. Nah, terus di bawahnya ditaruh di atas kompor ya, ditaruh di atas kompor gitu ya. Ditaruh di atas kompor. Terus kita nyalakan kompornya ya, Nah, apa yang terjadi ini dengan si air tersebut ya? Apa yang terjadi dengan air tersebut? Maka ya, yang terjadi pada air tersebut, si air ini nanti akan bergerak ya, bergerak ya, berputar gitu ya. Jadi nanti dari bagian tengahnya ini dia merambat ke sisi ke sebelah sampingnya, terus ke atas, turun dari tengah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia bergerak ya, si airnya juga ikut bergerak. Jadi bukan hanya panasnya yang bergerak, tapi airnya ikut bergerak. Jadi nanti akan kayak bikin supaya rata lah, seperti itu. Jadi nanti umumnya satu panci ini suhunya hampir sama. Perbedaannya mungkin hanya sedikit antara yang paling bawah sama yang paling atas. Kenapa? Karena dia terus bergerak. Seperti itu. Nah, gimana Pak cara mencarinya, laju perubahan kalornya ya?
Nah, ini rumusnya adalah Q per T sama dengan H. H ini koefisien konveksi dikali A dikali delta T. Jadi tanpa harus ada L. Ya, jadi tanpa harus ada L. Seperti ini. Nah, kalau biasanya sih konveksi memang jarang ya. Jarang sekali dikeluarkan bentuk soal seperti ini. Ya. Yang sering kemungkinan besar jadi dia bentuknya semacam teori. Kayak misalnya ternyata konveksi itu salah satu bentuk nyatanya adalah angin darat dan angin laut. Kenapa bisa ada angin gitu ya? Angin itu kan udara yang bergerak. Kenapa bergerak? Karena ada perbedaan suhu. Nah, itulah karena perbedaan suhu lah terjadi yang namanya perpindahan kalor. Nah, si udaranya ikut bergerak mengantarkan kalor yang tadi. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir itu tentang perpindahan kalor secara yang selanjutnya perpindahan kalor itu yang ketiga itu perpindahan kalor secara radiasi ya. Radiasi maksudnya apa sih Pak perpindahan kalor secara radiasi ini? Perpindahan kalor secara radiasi ini maksudnya adalah perpindahan kalor ya tanpa zat perantara gitu ya. Jadi tanpa zat perantara. Kalau tadi yang zat perantaranya gas atau zat cair ini adalah konveksi. Kalau zat padat ini adalah konduksi. Jadi kalau padat sama cair udah ketahuan konveksi dan konduksi. Tapi radiasi itu tanpa zat perantara. Contohnya apa sih Pak? Ya, contohnya adalah kalor yang mengalir dari mana? Dari matahari sampai ke mana? Sampai ke bumi. Jadi dari matahari sampai ke bumi ya. Itu ternyata bisa sampai ya kalornya ya. Dari matahari sampai ke bumi. Maka dari itu kalau siang hari ya itu terasa panas ya. Dan kalau malam hari terasa lebih sejuk atau dingin ya. Nah, seperti itu. Karena selain cahayanya, matahari juga memancarkan kalor ya. Jadi nggak hanya cahaya tapi juga kalor. Nah, selanjutnya gimana Pak kita cara mencarinya gitu ya. Nah, cara mencarinya adalah ya daya pancarnya ya itu besarnya sebanding dengan A atau tau dulu ya. Tau A T pangkat 4. Ini lambang kayak torsi ya. Ada yang bilang juga menyebutnya sigma. Tapi ya seperti ini lambangnya ya. Nah, mau disebut sigma boleh, sebut tau juga boleh, karena ada beberapa yang menyebut seperti itu ya. Nah, untuk keterangannya bagaimana sih Pak? Untuk keterangannya untuk E-nya itu ya. E itu adalah emisivitas. Emisivitas itu emisi yang dikeluarkan gitu ya. Panas yang dikeluarkan. Kalau dia memancarkan panas secara maksimal ya, itu nilai E-nya bernilai 1 gitu ya. Kadang disebut juga dengan benda hitam. Jadi kalau disebut benda hitam itu sebenarnya bukan benda yang berwarna hitam, tapi benda yang dapat memancarkan radiasi panas secara maksimal ya. Maksudnya gimana sih Pak? Saya juga masih belum ngerti gitu misalnya. Oke, kita ambil contoh ya. Contoh benda hitam yang
dibuat oleh manusia lah, yang kira-kira mendekati gimana sih caranya dia benar-benar radiasinya itu benar-benar yang dikeluarkan dia tuh radiasi panas gitu ya. Ini ada suatu kotak ya, nampak keluar dia mungkin rata ya, tapi ternyata di dalamnya nih tidak rata, tidak seperti yang dibayangkan di luar. Nah ternyata ya, si kotak ini ya, jadi si kotak ini punya lubang ya, jadi dia punya lubang. Nah, misalnya lubangnya di sini ya nanti ya. Nah punya lubang di sini. Nah, misalnya ini adalah jalan lubangnya ya. Nah seperti itu. Nah, nanti ada cahaya tuh masuk ke dalam ya dari luar. Nah, ada cahaya masuk. Cahaya itu kan sebenarnya salah satu bentuk energi ya. Nah, sampai sini dia mantul. Kalau cahaya itu bila terkena suatu benda, dia bisa memantul, tapi sebagiannya juga terserap. Dia bisa tidak terserap kalau misalnya terkena model kayak cermin gitu ya, atau dia terpantul karena pemantulan sempurna ya. Ya terus terpantul, sambil terus terpantul ya, lama-lama ini si energinya karena terserap terus menerus lama-lama habis ya, kelewat ya. Nah lama-lama energi cahaya yang di dalamnya ini habis ya. Loh, kalau habis kan energi kan itu kekal apa hanya berubah bentuk? Iya, jadi nanti energi cahaya yang diserap oleh benda ini akan berubah menjadi energi kalor gitu ya. Jadi nanti akan terkumpul di ruangan tersebut itu kalornya ya, nanti akan diemisikan gitu atau dikeluarkan dalam bentuk energi kalor. Nah ini semua cahaya yang masuk dan diserap dan berubah menjadi energi kalor sempurna disebut dengan benda hitam. Jadi benda hitam benda yang dapat menyerap energi apapun itu dan dikembalikan dalam bentuk energi panas seperti itu. Nah maka dari itu terkadang sebuah lampu yang panas terkadang bisa disebut juga benda hitam, walaupun dia benda hitam yang belum tentu sempurna. Makanya nanti dia emisivitasnya bisa jadi belum tentu satu, tapi kalau dibilang benda hitam pasti udah bilang satu. Itu jadi kalau ada soal seperti itu kayak mengandaikan gitu ya. Nah, artinya si bohlam lampu itu benar-benar kayak benda hitam yang dapat mengemisikan radiasi panas secara sempurna. Nah, Pak, gimana kalau misalnya nanti yang ditanya adalah bukan dayanya gitu ya, tapi energinya. Kalau kita berbicara energi ya, maka daya itu kan merupakan ya energi dibagi waktu ya. Boleh gitu ya, atau W boleh dibagi waktu seperti ini. Energi ya dibagi waktu ya. Maka dari itu nanti kalau misalnya tanya energi ya, berarti kan bisa berubah dong rumusnya. Jadi energi sama dengan P dikali T. Otomatis P ini kan udah ada nih ya. Tahu dulu ya. Tahu ya, A gitu ya. Tahu A T pangkat 4, nah dikali T.
Nah, jadi ada tambahan T waktu ya kalau mencari energi. Nanti biasanya dia diketahui misalnya dalam 1 jam atau 1 hari. Ingat T-nya ini harus dalam second ya. Nah, kamu bertanya lagi, jadi tau itu apa Pak? Tau itu adalah konstanta Boltzmann ya, yang besarnya ya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Jadi ini 5, 6, 7, 8. Kalau ngafalin lebih gampang ini. Tapi ini 5,67 ya. Ini 6 ya. 67 kali 10 pangkat min 8. Nah, seperti itu. Ini materinya. Pak, contoh soalnya dong gitu ya. Oke, kita akan coba contoh soalnya ya. Baik, ini contoh soalnya. Nah, yang tadi Bapak bilang ya, ini adalah konduksi. Yang pertama nih, ini adalah konduksi ya. Nah, yang kedua ini adalah radiasi. Yang seperti Bapak bilang, konveksi itu jarang banget keluar. Ya, seperti itu. Coba kita kerjakan yang nomor 1 dulu ya, konduksi ya. Nah, di sini ada 2 batang logam P dan Q. Nah, umumnya memang seringnya P dan Q ya. Kadang disebut A dengan B logamnya. Nah, dengan luas permukaan sama dihubungkan seperti gambar berikut. Nah, jadi di setiap kata kita harus coba apa sih yang kira-kira diketahui di sini gitu ya. Dari kalimat pertama nih kita udah tahu nih. Luas permukaan sama. Nah, ini artinya apa? Artinya luas dari P sama dengan luas dari Q. Nah, nanti bisa kita coret di rumus. Nah, selanjutnya ini ada bagian A di sini nanti kita sebut dengan TA. Sini sebut dengan TA. Suhu di A, sini ada suhu di C. Nanti di sini ada suhu di B. Nah, kebetulan TA-nya udah ada nih ya. TA-nya yang ini nih, TA-nya yang ini ya. TB-nya yang ini nih, 40. Ya berarti kemungkinan besar yang dipanaskan di sebelah sini di bagian A ya. Sampai menjalar atau merambat ke bagian B. Nah, dari 110 sampai ujung sini 40. Berarti nanti T di bagian C ya, atau di sini tulisnya TA ya, tapi tidak mengapa ya. Kita bilangnya TC aja ya. T di C ini ya, TC kita ganti misalnya TC ini berapa sih? Nah, ini pasti TC nggak mungkin di bawah 40, nggak mungkin di atas 110. Jadi dia di antaranya ya. Kalau di tengah pasti di antaranya gitu ya. Pertanyaannya gimana Pak cara mencarinya gitu ya. Jadi cara mencarinya, rumus konduksi yang kita ketahui kan itu adalah Q per T sama dengan K H delta T per L gitu ya. Nah, ini rumusnya tinggal kamu tulis 2 kali gitu ya, kanan dan kiri. Jadi K H delta T per L. Bedanya kalau yang di sebelah kiri kita bikin punyanya si P ya. Ini punyanya si P, ini punyanya si P. Yang sebelah kanan punyanya si Q, punyanya si Q, ini punyanya si Q, ini L-nya si Q. Karena tadi A-nya si P sama dengan A-nya si Q, nah ini boleh kita coret gitu. Nah, selanjutnya kita baca apabila koefisien konduktivitas logam P setengah kali koefisien konduktivitas logam Q, ini artinya apa Pak? Ini artinya K dari P sama dengan setengah K dari Q. Nah, kalau gini kan jadi sulit ya. Mendingan kita ubah jadi K dari Q sama dengan 2 kali K dari P. Sehingga K dari Q-nya kita ubah. Jadi di sini tulisannya ya. Si KP ini tetap
tapi kakinya diubah jadi 2 kp. Kenapa? Karena kaki ini 2 kp itu. Seperti itu. Untuk delta T nya Pak, karena lebih panas 110 dong nanti dibanding 40. Ini juga pasti di tengah-tengahnya, jadi ini yang lebih tinggi ya. Jadi nanti di sini posisinya TA lebih tinggi dibanding TC. Nah, makanya TA dikurang TC. Sedangkan di sini C lebih tinggi dong dibanding dengan B. Jadi di sini posisinya TC dikurang TB. Jadi jangan terbalik. TA tuh kurang TC, ini TB kurang TC juga. Tidak ya, tidak sama. Nah, selanjutnya dibagi L. Nah, dia bilang AC 2 kali BC. Nah, kata-kata ini artinya panjang AC, ya panjang AC itu panjangnya siapa? Panjangnya Siki. 2 kali BCB. Berarti 2 kalinya, sorry. AC itu panjangnya si P ya. AC itu panjangnya si P. Jadi AC itu panjangnya si P. Jadi ini LP 2 kalinya LQ. Artinya LP ini kita bisa ubah jadi apa Pak? 2 LQ. Nah, di sini juga LQ. Nah, seperti itu. Ini nggak usah pakai Q1 ya, LQ saja. Nah, kalau sudah yang sama kita coret. Yang mana sih yang sama? KP sama KP coret. LQ sama LQ coret. TA dikurang TC. TA nya bisa kita masukkan angkanya. TA kan berapa? 110 ya. Berarti 110 kurang TC. Angka 2 sini pindah ke sebelah sana, kali dengan angka 2 jadi 4. TC nya nggak tahu, dikurang TB nya sama dengan 40. Nah, kalau kamu tanya, ini Pak kok nggak dikurung Pak? Ini boleh aja dikurung, tapi nggak dikurung pun nggak apa-apa, karena nggak ada lagi dikali di luar kurungnya atau dibagi, karena angka 2 nya udah pindah ke sebelah kanan. Maka ini 110 min TC. Nah, yang ini 4 nya wajib kita kali ke dalam ya. 4 dikali TC jadi apa? 4 TC ya. 4 TC. Nah, selanjutnya lagi 4 dikali lagi dengan min 40. Berapa tuh? 4 kali 4 16 ya. Tambahin 0. Minnya jangan lupa, min 160. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus pindahkan ya yang sevariabel ya, TC sama TC. Berarti TC ini nanti pindah ke sebelah kanan, nih min TC, min 160 pindah ke sebelah kiri. Nah, ingat kalau pindah min jadi plus ya, maka berubah jadi gimana? Kita pindah ke sini, jangan pindah ke situ ya, takut nanti nggak cukup ya, bawa aja deh. Berarti ini 110 ditambah 160 sama dengan 4 TC tambah TC. TC tambah 4 TC kan berarti 5 TC. Ini dijumlah jadi 270. Nah, TC nya berapa? 270 dibagi 5, berarti mendapatkan 54 derajat Celcius. Ada nggak jawabannya Pak? Ada ya. Jadi jawabannya yang C, 54 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua gimana Pak? Yang kedua itu yang kedua itu dua benda hitam yang identik suhunya berturut-turut adalah 527 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Energi yang dipancarkan dalam bentuknya radiasi yang ditanya ada berapa perbandingan jumlah sekon perbandingan energi ini ya, jumlah energi ya, ini ada yang kepotong energi per second yang dipancarkan gitu ya. Jadi energi per second yang dipancarkan seperti itu. Nah, energi per second yang dipancarkan maksudnya adalah P, perbandingan P nya ya, dayanya.
Nah, pertama kita tahu T1 adalah 527 derajat Celcius. Kalau tambah 27 jadi 800 Kelvin. T2-nya 127 derajat Celcius. Jadi Kelvin tambah 273 400 Kelvin. Jadi jangan langsung kamu lihat, wah ini angkanya gede-gede sekali ya. Padahal di rumus daya itu kan T-nya pangkatnya 4 ya. Gimana cara ngerjainnya, Pak? Nah, coba kamu perhatikan ya. Kan perbandingan jumlah dayanya. Jadi nanti P1 banding P2-nya berapa sih gitu. Nah, berarti nanti kita tinggal rumus aja. Tinggal tulis rumusnya E tau A T1 pangkat 4. Ini E tau A T2 pangkat 4. Ada kata-kata identik, artinya ini coret-coret. Kalau ini kan emang satuan pasti sama. Ada dua benda hitam, berarti sama-sama benda hitam, berarti E-nya sama dengan 1 juga, berarti E-nya coret juga. Tinggal T1 mau T2 banget. Sama-sama pangkat 4. Nah, gimana Pak cara ngerjain perbandingannya? Kalau T1 kan 800 ya. T2 kan 400 ya. Kalau masing-masing kita pangkat 4, itu kita akan ngerjain lebih sulit. Kita gabung aja gini, tutup pangkat 4-nya di luar. Karena sama-sama pangkat 4, kita gabung seperti ini. Akhirnya kan kita bisa coret nih, kita bagi 800 bagi 400 berapa? 2. Pangkat 4 banding atau 2/1 pangkat 4 gitu ya misalnya. Karena perbandingan kan. 2 pangkat 4 berapa? 16. 1 pangkat 4 1. Jadi nanti bisa jawabannya 16 banding 1 atau 16 saja juga bisa. Jadi karena ini bentuk